Masalah muncul saat peduli dengan ucapan orang. Kehidupan penuh dengan berbagai kewajaran yang terjadi. Salah satunya adalah hidup kita akan banyak komentator yang akan berkomentar tentang cara hidup kita. Mulai dari apa yang kita pakai, rumah, kendaraan, handphone, rambut, dan lain-lain. Komentator bukan hanya wanita, bahkan laki-laki pun gemar melakukan gosip atau menggibah kehidupan dan mengatai kehidupan orang lain. Perkataan mereka pastinya lebih banyak tidak enak didengar, menyakitkan hati, tidak membuat nyaman. Itulah tujuan mereka dalam berkomentar. Lalu bagaimana kita menanggapi komentar dari orang lain? Ya, dicuekin saja. Tidak perlu peduli dengan ucapan mereka. Setelah kita selidiki, tujuan mereka bila adalah untuk menjatuhkan, membuat kita tidak nyaman, maka diabaikan karena tujuan mereka adalah mencelakai kita. Tidak perlu ditanggapi ataupun marah-marah. Karena kenyataannya kita tidak seperti itu. Cepat atau lambat, mereka juga tahu. Atau mereka juga telah tahu, tapi karena kebencian dan iri hati, membuat hati mereka iritasi dan tidak merasa senang dengan kehidupan yang kita jalani. Ini berarti kesalahan terletak pada diri mereka sendiri, bukan pada diri kita. Dengar saja perkataan mereka sebagai data untuk dipertimbangkan. Jika perlu diperbaiki, kita perbaiki. Jika kita sendiri belum jelas, maka simpan sebagai data untuk kita pelajari lagi nantinya. Orang-orang sejak zaman dahulu memang suka berbicara semau mereka. Mereka memperbincangkan orang lain, padahal diri mereka sendiri juga memiliki kelemahan yang belum diperbaiki, dan itu juga tidak sedikit kelemahannya. Merasa diri sendiri sempurna sehingga lupa diri sendiri masih memiliki kelemahan, penuh kekurangan. Kenapa kita peduli dengan ucapan mereka? Siapa mereka? Apa hak mereka mengatur kehidupan kita yang harus begini atau begitu? Diri sendirilah yang berhak menentukan ke arah mana dan bagaimana cara menjalani kehidupan, bukan orang lain. Jika kita terlalu mendengarkan, menjalani kehidupan seperti yang mereka katakan atau mereka mau, apakah akan memuaskan mereka? Tidak akan. Bahkan akan semakin menjadi. Kita yang mengikuti kemauan mereka akan menjadi kelelahan dan hidup dengan penuh penderitaan. Kalau lingkungan penuh dengan orang seperti itu, maka menjauhlah dari lingkungan yang toksik atau beracun. Berada di sana seperti diracuni, akan membuat kita susah dan tidak akan bahagia. Pergilah menjauh dari lingkungan orang kurang kerjaan. Orang yang memiliki pekerjaan akan sibuk mengurusi pekerjaan mereka, tidak lagi memiliki waktu untuk mencari tahu kehidupan orang lain, apalagi membicarakan kehidupan orang lain. Bukan diri kita saja yang dicela, bahkan orang suci di zaman dahulu juga dicela atau dihina, digibah atau digosip, padahal mereka orang suci, bahkan juga dimusuhi. Ini terjadi pada orang suci, apalagi kepada kita yang orang biasa saja. Karena itulah dari awal telah dikatakan, dikomentari oleh komentator adalah kewajaran yang biasa terjadi di kehidupan ini. Kita berpenampilan indah pun agar mendapat komentar yang bagus, agar pandangan orang lain melihat kita akan menjadi terlihat indah. Tanpa kita sadar, kita berharap dikomentar baik atau dipuji. Itulah kewajaran dalam kehidupan. Kita perlu kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan agar tidak terjadi hal-hal yang menyusahkan atau menghindari berkembangnya penderitaan. Kita yang menulis cerita kehidupan kita. Kita adalah nahkoda kapal
yang mengarahkan hidup kita sendiri, bukan orang lain. Mulai sekarang, jangan biarkan orang lain yang menentukan kebahagiaan kita dengan kita menanggapi komentar mereka. Jika kita menanggapi komentar mereka, kita akan penuh penderitaan, penuh kekesalan, penuh ketidaknyamanan. Kita harus menentukan kehidupan kita dengan penuh kebahagiaan, yaitu dengan tidak menghiraukan komentar orang banyak. Belajarlah menjadi orang yang cuek. Mulai sekarang, jangan biarkan orang lain yang menentukan cerita kehidupan kita atau mengarahkan kapal kehidupan kita ke arah yang tidak baik. Kita tidak pernah tahu isi hati seseorang, apakah baik atau berhati buruk yang siap mencelakai. Jadi jangan biarkan komentar itu yang mengarahkan kehidupan kita. Percayalah dan yakin pada diri sendiri. Kalau bukan diri sendiri yang yakin pada diri sendiri, siapa lagi yang bisa meyakinkan diri kita? Semoga bermanfaat. Hiduplah di saat ini, karena saat inilah yang nyata.